Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini merupakan kisah nyata seorang pemuda yang sedang menyelesaikan kuliah di Amerika. Selain kuliah, dia juga mendalami agama Islam. Pemuda tersebut punya teman dekat seorang yang beragama Nasrani. Pada suatu hari, pemuda muslim tersebut diajak oleh temannya untuk menemaninya masuk ke gereja. Namun sang pendeta mengetahui bahwa pemuda tersebut adalah seorang muslim. Pendeta ini pun melihat sebuah kesempatan. Dia berniat membuat pemuda muslim tersebut malu dan terlihat bodoh dengan mengajukan 22 pertanyaan. Namun siapa sangka, pemuda muslim ini mampu menjawab semua pertanyaan sang pendeta. Kemudian pemuda muslim tersebut meminta izin untuk menanyakan satu pertanyaan untuk sang pendeta. Sang pendeta pun merasa takut dan gugup untuk menjawab pertanyaan si pemuda, karena dorongan dari semua orang yang hadir di gereja. Akhirnya si pendeta pun menjawab pertanyaan pemuda muslim tersebut. Semua hadirin yang berada di gereja terkejut mendengar jawaban sang pendeta. Hingga akhirnya seluruh gereja mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi Islam. Untuk mengetahui jawaban apa yang diberikan oleh sang pendeta, sehingga membuat seluruh hadirin gereja mengucapkan 2 kalimat syahadat, tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like, serta bagikan video ini supaya menjadi sarana dakwah bagi kita semua. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya dari channel History Milenial. Terima kasih. Sebuah kisah nyata yang terjadi di negeri Paman Sam. Patut kita ambil hikmahnya. Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliah di Amerika. Pemuda ini adalah seorang yang diberi nikmat oleh Allah untuk mendalami agama Islam dan mempelajarinya. Ia juga merupakan seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia pernah berkenalan dengan seorang yang beragama Nasrani. Hubungan mereka sangat akrab. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan yang ada di Amerika. Dan kebetulan pada saat itu, mereka melintasi di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya yang beragama Nasrani itu meminta agar ia juga turun masuk ke dalam gereja tersebut. Semula ia sangat keberatan, namun karena temannya terus mendesak dan memintanya agar ikut memasuki gereja, akhirnya pemuda muslim itu pun memenuhi permintaannya. Pemuda tersebut duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka ketika pendeta masuk gereja. Mereka serentak berdiri untuk memberikan hormat dan kemudian kembali duduk. Di saat itu si pendeta agak terbelalak dan terkejut ketika melihat kepada para hadirin. Sang pendeta berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu sekali lagi. "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Begitu seterusnya sampai berkali-kali. Namun pemuda tersebut tetap diam dan tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Setelah sang pendeta berbicara seperti itu, barulah pemuda tersebut bangkit dari tempat duduknya dan beranjak keluar. Di ambang pintu, pemuda muslim tersebut berbalik dan bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana engkau mengetahui bahwa saya adalah seorang muslim?" "Dari tanda yang terdapat di wajahmu," jawab sang pendeta. Kemudian pemuda itu pun berbalik menuju pintu keluar dan berjalan dengan tenang. Namun sang pendeta berpikir bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Ia ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini untuk mengokohkan markasnya tersebut, yaitu dengan mengajaknya berdebat dan memojoknya dengan beberapa pertanyaan yang menjebak. Pemuda muslim itu pun terdiam dan berpikir sejenak sambil menimbang-nimbang tantangan yang diajukan oleh sang pendeta. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia pun menerima tantangan debat tersebut. "Aku mengajukan kepadamu 22 pertanyaan, dan kamu harus menjawabnya dengan tepat," kata sang pendeta. Sang pendeta pun mulai bertanya, "Sebutkan 1 yang tiada 2-nya, 2 yang tiada 3-nya, 3 yang tiada 4-nya, 4 yang tiada 5-nya, 5 yang tiada 6-nya, 6 yang tiada 7-nya, 7 yang tiada 8-nya, 8 yang tiada 9-nya, 9 yang tiada 10-nya, sesuatu yang tidak lebih dari 10, 11 yang tiada 12-nya, 12 yang tiada 13-nya, 13 yang tiada 14-nya, sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?
Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga? Sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya. Sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. Siapakah yang tercipta dari api? Siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu? Siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu? Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun? Setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinar matahari. Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda muslim itu tersenyum dengan senyuman yang mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah, ia menjawab, satu yang tiada dua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua yang tiada tiganya adalah malam dan siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami. Quran Surat Al-Isra ayat 12. 3 yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan oleh Nabi Isa ketika Khizir merusak kapal yang ditumpanginya, membunuh seorang anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. 4 yang tiada limanya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. 5 yang tiada enamnya adalah salat 5 waktu. 6 yang tiada 7-nya adalah jumlah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk. 7 yang tiada 8-nya adalah langit yang 7 lapis. 6 yang tiada 7-nya adalah jumlah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk. 7 yang tiada 8-nya adalah langit yang 7 lapis. 8 yang tiada 9-nya ialah malaikat pemilikul Arasy. 9 yang tiada 10-nya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, mesin penceklik, kata, darah, kutu, dan belalang. Sesuatu yang tidak lebih dari 10 ialah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya 10 kali lipat. Quran Surat Al-An'am ayat 160. 11 yang tiada 12-nya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf. 12 yang tiada 13-nya ialah mukjizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. 13 yang tiada 14-nya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Saleh, dan kambing Nabi Ibrahim. Makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis. Yang diazab dengan api adalah Abu Jahal, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar. Quran Surat Yusuf ayat 28. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting dan setiap ranting mempunyai 30 daun. Kemudian setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinar matahari. Maknanya, pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari, dan buahnya adalah salat yang 5 waktu. 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Mendengar jawaban sang pemuda tersebut, pendeta dan para hadirin merasa takjub. Kemudian pemuda tersebut meminta pamit dan beranjak hendak pergi. Namun setelah berjalan beberapa langkah, ia mengurungkan niatnya dan membalikkan badan menatap sang pendeta. Bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan kepadamu? Tanya sang pemuda muslim. Silahkan, jawab sang pendeta menyetujui. Sang pemuda diam sejenak, kemudian berkata, apakah kunci surga? Mendengar pertanyaan itu, lidah sang pendeta menjadi keluh. Hatinya diselimuti keraguan dan rauna wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja terus bersorak-sorak mendesak agar ia menjawab pertanyaan tersebut. Namun ia berusaha mengelak. Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepada pemuda tersebut, dan semuanya ia jawab dengan tepat. Sementara ia hanya memberimu 1 pertanyaan, namun Anda tidak mampu menjawabnya, teriak salah seorang hadirin. Pendeta tersebut berkata,
Sungguh aku mengetahui dengan baik jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun aku takut kalian akan marah jika aku menjawabnya. Kami menjamin keselamatan Anda, jawab mereka secara serentak. Sang pendeta mengambil nafas jenak dan mengembuskannya kembali sambil berkata, jawabannya ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mendengar jawaban itu keluar dari mulut sang pendeta. Akhirnya para hadirin yang sedang hadir di gereja tersebut mengucapkan syahadat secara serentak dan akhirnya mereka masuk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan hidayah, kebaikan dan menunjuki mereka kepada Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa. Semoga kisah ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.